Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang salah satu istisna, yakni ghairu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ghairu ini istisnanya merupakan mudhof. Berarti kalau dia sebagai mudhof, maka dia harus ada diikuti dengan kata lain sebagai mudhof ilaih. Kata ghairu tidak bisa sendiri, harus dimudhofkan kepada kata sesudahnya. Karena ghairu adalah mudhof, berarti dia posisinya, jenisnya adalah isim. Jenisnya merupakan isim, bukan huruf. Bukan huruf. Beda sama illa. Kalau illa itu huruf istisna. Nah, kalau ghairu itu bukan huruf, tetapi istisna. Atau kita bisa sebut sebagai adatul istisna. Alat untuk istisna. Alat untuk mengecualikan atau pengecualian. Nah, karena ghairu ini adalah mudhof atau isim, dan sebagai mudhof, maka dia sebagai isim itu i'rabnya bisa macam-macam. Bisa sebagai rafa', bisa sebagai nasab, bisa juga sebagai majrur atau jar atau khafad. Nah, kalau rafa' berarti dhammah, harokat akhirnya. Kalau nasab berarti fathah, harokat akhirnya. Dan kalau majrur atau makhfud, khafad, berarti kasroh, harokat akhirnya. Nah, kita tuliskan beberapa contoh ghairu dalam posisi i'rab yang berbeda-beda. Ada 3 macam i'rab, yakni yang rafa', yang nasab, sama yang khafad. Kita lihat contohnya, misalnya yang pertama adalah ja'a ghairul fallahi ilal mazra'ati. Perhatikan kata ghairu. Di sini ghairu harokatnya dhammah. Kenapa ghairu di sini harokatnya dhammah? Karena kedudukannya sebagai fa'il dari kata ja'a. Ja'a adalah fi'il. Ja'a fil madi, fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah ghairu. Ghairu al-fallahi. Karena ghairu sebagai fa'il dari ja'a, maka harokat akhirnya dhammah. Karena dia sebagai fa'il. Telah datang selain petani, ilal mazra'ati, ke sawah. Jadi yang datang ke sawah tidak hanya petani. Selain petani juga datang. Ja'a ghairul fallahi ilal mazra'ati. Nah, ini contoh ghairu yang kedudukannya sebagai fa'il. I'rabnya i'rab rafa'. Bisa nggak contoh yang lain selain fa'il? Bisa aja. Misal sebagai mubtada. Atau bisa sebagai khobar. Pokoknya yang rafa' aja. Kalau misalnya sebagai mubtada, contohnya misalnya ghairul fallahi, selain petani, fil mazra'ati. Selain petani, ada di sawah. Ghairul fallahi fil mazra'ati. Atau kalau misalnya sebagai khobar, bisa aja. Misalnya adalah Muhammadun ghairul fallahi. Muhammad adalah bukan petani. Muhammad mubtadanya, ghairul fallahi sebagai khobarnya. Dan banyaklah, silakan buat contoh yang bervariasi. Dari kata ghairu yang i'rabnya adalah rafa', baik sebagai mubtada, khobar, atau sebagai fa'il, atau sebagai naibul fa'il, atau yang lain-lainnya. Contoh yang kedua adalah, lihat, la ya'budu al-mu'minuna ghaira Allahi. Lihat, ghaironya fathah. La ya'budu, la huruf nafi, tidak. Ya'budu menyembah, fil mudhari', fi'il. Mana fa'ilnya? Al-mu'minuna. Al-mu'minuna adalah fa'il dari ya'budu. Orang-orang beriman tidak menyembah. Apa objek yang tidak disembahnya? Ghairallahi, selain Allah. Nah, ghaira itu adalah maf'ul bihi dari ya'budu. Karena ghaira adalah maf'ul bihi, maka dia nasab i'rabnya. Dan kedudukannya adalah maf'ul bihi, cirinya adalah fathah. Alamatun nasbihi fathatun dhahiratun. Ini contoh ghairu sebagai mansub, i'rabnya nasab, maka harokatnya adalah fathah. La ya'budul mu'minuna ghairallahi. Orang-orang beriman tidak menyembah selain Allah atau bukan Allah. Orang-orang beriman tidak menyembah bukan Allah, melainkan hanya Allah semata-mata. Gitu. Jadi di sini ghaira
posisinya adalah atau i'rabnya adalah nasab dan tepatnya kedudukannya adalah maf'ul bihi dari kata ya'budu. Karena maf'ul bihi maka cirinya atau alamatnya adalah fathatun zahiratun, fathah yang jelas terlihat. Ini contoh yang kedua. Tentu saja untuk yang mansub ini yang fathah ghaironya itu bisa banyak contohnya dan tidak hanya harus maf'ul bihi. Pokoknya apapun isim yang kedudukannya sebagai mansub tidak hanya maf'ul bihi, bisa khobar laisa, bisa isim inna, bisa khobar kana atau yang lain-lain sebagai mansub dan tidak tunggal. Ada banyak isim yang kedudukannya sebagai mansub tidak hanya maf'ul bihi, tapi ada banyak yang lain. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, lihat, yaktubut talibu bi ghairil qalami. Yaktubu fil mudhari, at-talibu fa'il dari yaktubu. Lah, bi ini huruf jar. Karena ada huruf jar bi, maka ghairi ini majrur. Dan majrur harokatnya harus kasroh. Ghairi mudhof, al-qalami mudhof ilaih, tetapi ghairinya sebagai mudhof ini dia diawali oleh huruf jar bi. Karena diawali oleh huruf jar, maka dia majrur. Dan majrur harokatnya harus kasroh. Wa alamatu jarrihi kasrotun zahiratun fi akhirih. Murid atau mahasiswa menulis dengan selain pulpen. Maksudnya mahasiswa menulis tanpa pulpen. Misalnya kalau dengan tanpa pulpen dengan apa? Bisa dengan HP, bisa dengan laptop, atau dengan spidol, atau yang alat-alat tulis yang lain, atau apapun alat yang bisa mencetak tulisan. Tidak harus pulpen. Makanya yaktubut talibu bi ghairil qalami. Nah, inilah contoh-contoh kalimat yang terbuat dari kata ghairu, isim istisna ya. Ada tulis istisna yang kedudukannya yang i'rabnya bisa sebagai rafa, bisa sebagai nasab, bisa sebagai khafad. Bisa ghairu harokatnya, bisa ghairo, dan bisa ghairi. Demikian, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat.